Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini. Oke, izinkan saya untuk men-share slide-nya. Oke, baik ya. Seperti biasa, sediakan alat tulisnya untuk mencoret-coret kalau misalnya nanti butuh kertas. Baik, sama seperti yang pertemuan lalu, tujuan pembelajaran kita sama, kalian diharapkan untuk mampu menyelesaikan soal-soal PPS bagian kuantitatifnya. Nah, ini soal yang pertama, langsung saja. Saya baca, lalu kemudian kalian coba jawab ya, karena ini adalah penalaran. Pantai yang indah, menarik, banyak pengunjung. Kota A memiliki pantai yang indah, kota B tidak. Simpulan yang tepat tentang kedua kota tersebut adalah Desa. D ya, kota A akan banyak dan kota B tidak banyak pengunjung. Setuju semuanya? Wait, saya lihat di chatroom. D ya, oke, Eca juga D. Ya, kalau kita lihat di sini katanya adalah syaratnya adalah kalau dia memiliki pantai yang indah, itu akan menarik banyak pengunjung gitu ya. Lalu kemudian kalau kita baca yang A, kota A dan B akan banyak pengunjung, tentu enggak karena B tidak memiliki pantai yang indah. Kalau yang B, kota A dan B akan tidak banyak pengunjung, itu juga salah karena melanggar, A-nya punya pantai yang indah. Yang C yaitu adalah kota A tidak banyak dan kota B banyak pengunjung, terbalik, maka yang paling tepat itu adalah yang D, memang kota A akan banyak pengunjung dan kota B tidak banyak pengunjung. Oke, ya. Lanjut kita ke soal analisis kedua. Ya, jadi teks ini akan berkaitan dengan soal nomor 2 sampai dengan nomor 5. Saya baca, Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkatan. Tingkatan 1 sampai dengan tingkatan yang kelima. Tingkatan 1 adalah yang teratas dan tingkatan 5 adalah yang terbawah. Tony menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, buku pelajaran matematika tersimpan tepat di atas buku pelajaran geografi, sedangkan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi. Buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika, sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematik. Buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Jadi silakan buat dulu susunannya untuk memudahkan kita menjawab soal 2 sampai dengan 5. Ya, boleh di chat room kalau misalnya sudah dapat susunannya. Ya, kira-kira nomor 2 jawabannya apa? Buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah. Oke, sudah ada yang dapat ya. A, Calvin dapat A, biologi. A, Ica juga A, biologi ya. Bahasa Indonesia itu dengan biologi ya. Oke. E, ya, kimia. A, oke, Rizky juga A, dapatnya ya. Bio. Oke, kita coba ya. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya udah dapat, silakan diketik aja di chat box juga boleh ya. Nah, berarti nanti dari sini kita lihat tingkatannya itu ada 5, sorry. Tingkatannya itu ada 5 dari yang paling atas ke yang paling bawah. Jadi tingkatan 1 itu adalah yang paling atas malah ya. Jadi nyusunnya adalah harus ini atas ke bawah ya, atas ke bawah. Gitu ya. Oke, jadi jangan terbalik karena tingkatan 1 adalah tingkatan yang teratas, berarti 1
2, 3, 4, sama 5. Nah, tetapi banyak bukunya itu nggak 5 gitu. Bukunya itu apa aja sih? Nah, kita cek ya. Buku pelajaran matematika tersimpan tepat di atas. Berarti matematika, mat saya buat untuk matematika. Lalu kemudian tepat di atas geo. Lalu kemudian sedangkan pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah. Berarti ini adalah eko. Nah, ini nggak boleh terpisah ya. Matematika, geografi, ekonomi. Nggak boleh terpisah. Lalu kemudian yang kedua, kita peroleh keterangannya adalah bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Oke, jadi pokoknya di sini ada bahasa Indo, lalu kemudian di sini adalah fisika, ya. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas matematik. Berarti ini terserah ya, pokoknya di sini ini bisa posisinya kimia, gitu. Lalu kemudian di bawahnya nggak tepat di bawah, pokoknya di sini ada mat. Oke. Lalu kemudian yang ketiga kita peroleh keterangannya adalah bahwa kimia dan bio itu letaknya saling terpisah jauh. Berarti di sini adalah kimia. Oke, saya buat aja ini berlawanan dengan bio. Nah, itu terserah untuk yang modelnya ya. Oke, berarti kalau misalnya kita susun nih di sini, yang paling mungkin itu adalah bisa nggak posisi 1 adalah matematik? Nggak bisa ya, karena kan di atas matematika itu ada 3 buku lagi, ada bahasa Indonesia, fisika, dan kimia. Oke, berarti matematika itu pasti berada di posisi 3 nih. Kenapa? Karena di bawahnya itu yang nggak boleh terpisah matematika, geo, sama eko. Gitu. Dan jadi sebenarnya ada 7 buku ya. Kalau misalnya dibuat, berarti ada matematika, geografi, ekonomi, bahasa Indonesia, fisika, kimia. Bio, ya kan? Berarti dia ada 7 buku nih. Berarti ada yang satu rak itu isinya itu ada 2 buku. Nah, kemudian untuk yang di atasnya, nah berarti nanti jadinya gimana kita buat? Yang paling mungkin adalah di sini bahasa Indo yang teratas, lalu kemudian di sini fisikanya. Kimianya di mana? Ya kimianya tergantung daripada kimia dan biologi. Supaya jaraknya terpisah jauh, maka saya buat bionya berdasarkan soal sih sini. Bionya itu di paling bawah dan kimianya harus diletakkan di paling atas. Gitu, supaya dia terpisahnya paling jauh. Gitu ya? Iya, berarti benar. Jawabannya adalah yang manakah yang setingkat dengan bahasa Indonesia? Yang setingkat dengan bahasa Indonesia adalah kimia. Saya dapat. Jadi bukunya di sini ada 7 buku. Jadi totalnya. Sedangkan raknya itu cuma ada 5. Oke, wait. Saya lihat di chat box. Ya benar. Jawabannya E ya. Jawabannya adalah E, yaitu adalah kimia. Jadi hati-hati terbalik. Karena susunannya, biasanya kalau misalnya kita kan lantai kelima itu malah lantai yang paling atas gitu ya. Tapi kalau di sini kata soal itu terbalik. Jadi tingkat 1 adalah malah yang merupakan tingkat yang paling atas. Kadang-kadang itu yang membuat jadinya blur. Nomor 3. Nah, kalau misalnya nomor 3 berarti ya tergantung sama ini tadi susunannya. Jadi tinggal dilihat saja. Soal yang kayak gini itu mudah. Mudahnya adalah kalau misalnya kita benar 1, kemungkinan kayaknya soal-soal berikutnya itu bakalan benar. Karena persepsinya udah benar. Tapi kalau misalkan dia persepsi awalnya salah, maka bisa jadi untuk yang ke bawahnya juga akan salah. Oke, next berarti untuk yang berikutnya adalah buku yang disimpan di tingkat ketiga. Tingkat ketiga tadi mate ya, matematika. Ini udah langsung dijawab aja. Lalu kemudian untuk yang keempat, Adik Tony mengambil buku fisika dan menyimpannya kembali di samping bahasa Indonesia. Tingkatan yang mungkin kosong adalah tingkat keberapa? Fisika tadi berada pada tingkat kedua. Iya, benar. Berarti nanti yang kosong itu adalah tingkat kedua ya. Jadi yang tingkat pertama itu ada fisika, ada bahasa Indonesia, dan kemudian ada si kimia pada tingkatan yang ke-1. Iya, benar. Oke, thank you. Dah, ini ya berarti soal nomor 2 sampai dengan 4 saja, nomor 5-nya ini beda soalnya. Ya, ini nomor 5-nya ya. Coba, diketahui persamaan garis. Persamaan garis lagi, ini prediksi dari Askia lagi, saya ambil soalnya dari situ, dari soal pengantar mereka. Diketahui persamaan garis ada L1 Y sama dengan X tambah A, lalu Y sama dengan NX tambah 3, manakah pernyataan berikut yang pasti benar?
Oke, yang pasti ya. Kedua garis sejajar jika N lebih besar dari 0. Kedua garis tegak lurus ketika N lebih kecil dari 0. Kedua garis berpotongan di titik 1,3 ketika N-nya 2 dan A-nya 4. Kedua garis berpotongan di titik 2,9 untuk N sama dengan 3 dan A sama dengan 7. Oke, thank you. Ada yang sudah chat? D, jawabannya D itu artinya adalah 4 saja ya, 4 saja yang benar. D, oke, ideal juga D. Oke. Nah, untuk melihat sejajar atau tegak lurus, ya untuk melihat sejajar atau tegak lurus itu berdasarkan daripada gradien ya kan. Kalau misalkan dia sejajar, konsepnya secara konsep kalau dia sejajar, maka nanti nilai N1 itu sama dengan nilai daripada N2. Kalau dia tegak lurus, berarti nanti nilai N1 dikali dengan nilai N2 itu nilainya adalah minus 1. Ya kan? Gitu ya. Oke, kalau misalnya 4 saja kita cek di sini kedua garis sejajar ketika N sama dengan lebih besar daripada 0. Ya kalau misalnya N lebih besar daripada 0, tidak bisa dipastikan nilai N-nya. Bisa saja 1, bisa saja 2, bisa saja 3 gitu ya. Berarti nanti dari sini karena dia tidak bisa dipastikan berapa nilai N, maka kita tidak bisa melihat kesejajaran garis. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya adalah manakah pernyataan berikut yang mungkin benar. Kalau yang mungkin benar, maka pernyataan 1 benar. Gitu dia. Karena ada kemungkinan dia benar pada saat N-nya adalah sama dengan 1. Karena kan di sini M-nya gradien, maksudnya gradien garis yang pertama itu adalah 1, maka ini harusnya gradiennya itu kan sama dengan N. Berarti supaya dia sejajar berarti N-nya harus sama dengan 1 juga. Berarti di sini masih mungkin benar. Benar ya, berarti dia salah karena yang diminta adalah yang pasti. Nah, kalau yang tegak lurus juga gitu. Pada saat N-nya minus 1, baru dia adalah sama dengan tegak lurus. Tapi kalau N-nya hanya dikatakan lebih kecil daripada 0, berarti ya ini adalah mungkin benar. Gitu. Oke, berarti ini juga salah, ya kan? Oke, kalau 1, 2 salah ya sudah, berarti yang diambil adalah yang keempat saja. Nah, kalau misalnya mau dites, maka kedua garis itu berpotongan pada saat N-nya 3, A-nya 7, ya berarti kita cek aja. Berarti nanti L1 itu bentuknya itu adalah X ditambahin sama 7 gitu ya. Kemudian L2 kan itu N-nya 3 ya, berarti 3X ditambahin sama siapa? Sama 3 ya kan. Nah, untuk mencari titik potong itu adalah eliminasi. Kalau misalkan dieliminasi berarti ini saya kali sama 3 ya. Kalau dikali sama 3, berarti ini sama dengan Y kan? Ini Y. Atau Y sama dengan Y saja deh. Y sama dengan Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah 3X ditambah dengan 3. Y yang kedua adalah X ditambahin sama 7. Maka kita pindahkan berarti jadinya adalah 2X sama dengan dipindahin berarti 4. Ya kan? Berarti X-nya adalah sama dengan 2. Kalau X-nya 2 berarti masukkan ke salah satu juga boleh, ke atas boleh, ke L1 boleh, ke L2 boleh. Berarti Y-nya itu adalah sama dengan saya substitusi ke atas ya. Berarti X2 ditambahin 7 berarti nilainya 9. Maka titik potongnya adalah 2,9. Benar. Gitu. Kalau misalnya mau dibuktikan bahwa pernyataan 4 itu benar. Tapi kalau pas ujian nggak perlu. Kalau misalnya 1 sudah salah, langsung tes yang nomor 2. Kalau 2 juga salah berarti langsung dapatnya adalah yang D, yaitu adalah 4 saja benar. Oke, bisa? Dapat ya konsepnya? Ya, oke, thank you. Thank you yang sudah respon. Ada Taufik, ada Ridho, kemudian ada Aidil, ada Calvin, dan teman-teman yang lain ya. Thank you. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, siap-siap lagi untuk soal yang nomor 6. Apakah jawabannya?
Dapat? Sudah dapatkah petunjuknya? Kalau yang kemarin tipenya adalah F sama dengan 2 gitu ya. Berarti F-nya berada pada urutan kedua. Berarti dia sama dengan B. Kalau yang di sini, iya, sudah ada yang dapat. Jawabannya 3 kata Calvin. Setuju nggak teman-temannya bahwa jawabannya itu adalah 3? Oke. Ya, juga. Wahyu juga dapatnya E ya. Oke, berarti nanti kalau misalnya kita cek di sini, G dengan G begitu ya. Ya, oke, sudah ada yang respon juga. Sakinah juga E, Aidil juga E. Oke, good ya. Nah, berarti di sini sih saya kalau saya ngerjain soalnya adalah saya mulai dari G dengan G. Berarti ini adalah merupakan kata yang diawali dengan huruf yang sama gitu. Nah, karena ini konteksnya adalah angka, maka dan angkanya kecil gitu ya. Berarti saya tes aja misalnya kayak dari 1 sampai dengan 9 begitu. Kalau misalnya 1 dengan 9 berarti yang sama huruf di depannya, ya kan? Ini kan 1 gitu. Kemudian 2, 3, lalu kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, baru kemudian 9. Kalau mau dimasukkan 0 juga boleh, 0 gitu ya. Oke, berarti kan yang sama itu adalah si E dengan E, 4 sama 6 karena dia sama tuh hurufnya, sama-sama E. Ya kan? 1 sama 9 sama-sama S atau 3 sama 7. Nah, yang menghasilkan itu adalah 4, itu adalah ketika 7 dikurangin 3 gitu. Tebak aja gitu. Berarti kan G dengan G ya, berarti 7. Berarti berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. 7, 5 huruf. Sama. Kemudian 3 itu 4 huruf. GVTN ini juga 4 huruf. Berarti G itu sama dengan huruf si T. Ini juga sama. Jadi sini adalah 7. Di sini adalah 3. Begitu. Ya. Berarti G-nya itu sejajar dengan T. Nah, kalau G-nya sejajar dengan T, berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z ya. Maka kalau misalnya kita cek di sini, oke, wait ya. Baik. Tadi G-nya kita bilang itu sejajar sama si T ya. Berarti S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Berarti Y itu apa Y? Y itu adalah L. Ya, kayaknya udah ketebak lah ini 5 gitu ya. Ini nggak sih? Maka ini berapa kurang berapa tambah berapa coba kodenya? Yang Ya, F ada. nggak pasur. Berapa? 5 kurang 4 tambah 2, Pak. Udah gitu dia. Tapi yang F nggak pasur. Kok nggak sama ya? Atau ada yang salah? F-nya nggak pas, Sir. F-nya nggak pas, memang salah di soal ya? Iya, Sir. Oh iya. Tapi Z-nya pas? Pas, Oh iya Sir. bener ya. Ini nggak pas ya? Oke, jadi ini kalau saya tuh ini saya tebak aja 5 kurang R-nya kalau yang lain-lain tepat. E, Z. Z-nya M. 4 kayaknya. Ditambah Q. Q-nya iya D. Iya benar. F-nya itu ya. Nggak apa-apa deh. Pokoknya caranya gitu. Berarti ini kayaknya di F itu dia yang salah.
Jadi 5 kurang 4 tambah 2, maka dapatnya adalah sama dengan 3. Hanya F ya. F itu harusnya diganti sama apa sih? Harusnya diganti sama V. Nah, ini adalah YV ZN dikurang RZCNG ditambah dengan QHN. Maka nilainya adalah 3. Oke, nah ini adalah tipe yang berbeda dari bahasa Panda. Kalau yang kemarin tipe urutan, kalau yang ini juga urutan, tapi kita dibutuhkan nggak ada clue selain daripada huruf yang sama. Oke, iya jadinya isma, ya benar-benar. Kalau dia F jadinya isma. Lisma gitu ya. Oke, tapi itu tidak akan membuat ini. Jadi kayaknya memang ini salah ketik di timnya mereka. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Ya, dapat konsepnya ya. Oke, next. Ya, himpunan. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan mana? Oke. B. Oke. A dikurangin sama B diiris dengan C. B. Andi juga B, Calvin B, thank you. Fauza juga B, Sakina juga B. Benar. Oke, udah benar. Ya. Nah, kalau misalnya terlalu sulit, misalnya kalau misalnya ketemu soal yang kayak gini, ya misalnya nggak bisa langsung gitu dilihat-lihat di dalam opsi. Kalau saya sih sebenarnya saya lihat aja ke opsi pilihan jawabannya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, maka mungkin alternatifnya untuk menyelesaikan soal yang bentuknya tipenya kayak gini adalah gambarkan dulu yang ininya. Ya, yang di dalam kurungnya, yang 2 jadi 1. Nah, 2 jadi 1 tuh. Misalnya kayak gini, B iris C. Berarti kan kalau misalnya B diiriskan sama si C, misal ya. Wilayahnya kan ini nih, B diiriskan dengan C. Oke. Ini adalah C dan ini adalah B. Ya. Kemudian kalau misalnya dia digabung, soalnya ada juga yang digabung, di D itu kan digabung ya. Ini C, ini B. Kalau digabung itu seluruhnya diarsir. Itu digabung. Oke. Kalau B kurang C, ini B, kemudian ini C. Kalau B dikurangkan dengan si C, berarti jadinya ini. Ya nggak boleh ada C-nya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kasusnya adalah ininya jadinya kosong. Kalau ininya kosong kan berarti berkurang. Jadi yang A, ini semua A, dikurangin dengan yang ini. Ya kan? Dikurangin dengan B, diiriskan dengan si C. Oke, jadi kalau ini tadi wilayahnya adalah ini B iris C, kalau ini adalah B gabung C, kalau yang ini adalah B dikurang dengan C. Jadi beda dengan B kurang C dengan C kurang B ya. Benar, jawabannya adalah bola. Lanjut, nah ini gampang. Gambar manakah yang merupakan lanjutan dari gambar berikut? Yang pasti harus 6 ya. Iya, udah langsung lah dapat ya, cepat ya kan? Iya benar, B bola. Iya benar. Kalau ini sih jeli ya. Misalnya ini kayak ini 2 bintangnya, 2, 3, 4, 5, ya udah 6. 6 itu yang mana? Ini aja dari segi bintang tuh udah salah. Ini juga dari segi bintang juga udah salah. Ini juga udah salah dari segi bintang, udah kebanyakan. Berarti jawabannya adalah B. Kalau dari selang-seling hitam putihnya juga ini udah benar ya. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Berarti jawabannya adalah
bola. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 9. Manakah gambar yang tepat untuk melengkapi deretan gambar di atas? Bola, oke. Ya, good. Ini simbol yang hilang, yang di dalam itu adalah panah. Karena ini ada panah, ada panah, ada panah. Panahnya nggak ada kan, berarti yang panah. Nah, panah yang mana? Udah langsung ketahuan deh, panah yang hitam. Karena semuanya simbol di dalam itu berwarna hitam. Kalau mau detail lagi yang di luar, itu ada lingkaran, ada segitiga, ada segi 4. Ini udah ada segi 4, udah ada segitiga. Berarti yang belum ada adalah si lingkaran. Maka jawabannya adalah pasti bola. Good. Soal terakhir yang nomor 10. Jika merasa bingung maka harus berdiri. Jika berdiri maka perlu mengangkat tangan. Oke, jawabannya C. Semua yang merasa bingung mengangkat tangan. C. Eca juga C. Ya, ini adalah apa? Silogisme. Dalam penarikan kesimpulan, bentuk yang seperti ini dinamakan dengan silogisme. Jika P maka Q, Q maka R, maka hasilnya adalah P maka R. Hilangkan kata-kata yang sama. Ya, hilangkan kata-kata yang sama. Yang sama itu adalah berdiri. Tapi menghilangkannya juga hati-hati ya. Menghilangkannya itu adalah harus si Q-nya. Kan ini adalah P gitu. Q. Soalnya ini adalah implikasi. Ini adalah Q, ini adalah R. Berarti ini habis nih, jebret. Berarti adalah jika merasa bingung, maka perlu mengangkat tangan. Ya, gitu. Jadi merasa bingung, mengangkat tangan. Nah, sekarang masalahnya semua itu sebagian. Karena di sini sudah syaratnya mutlak kayak gini, ya berarti jadinya adalah semua. Kecuali kalau dibalik. Kalau dibalik jadi sebagian. Sebagian yang mengangkat tangan merasa bingung. Jadi kalau misalnya dia mengangkat tangan belum tentu dia merasa bingung. Bisa saja dia ya misalnya mau izin keluar misalnya. Bisa saja dia dengan cara mengangkat tangan. Tapi yang bisa dipastikan adalah kalau misalkan dia bingung, maka dia mengangkat tangan. Nah itu adalah semua. Jadi ingat bahwa pernyataan yang diawali kata semua, jika mau dibalik termnya, ya, termnya itu adalah predikat dan subjeknya mau dibalik, maka nanti semua itu akan berubah menjadi sebagian. Kuantor universal akan berubah menjadi kuantor eksistensial, gitu ya. Semua itu adalah universal, jadi semua itu sama dengan setiap, sama dengan seluruh, sama dengan tiap-tiap. Jadi tiap-tiap murid memakai seragam, itu sama dengan setiap murid memakai seragam, semua murid memakai seragam, seluruh murid memakai seragam, itu sama. Tapi kalau eksistensial berarti dia khusus, berarti dia sebagian, atau beberapa, atau ada. Oke, berarti nanti jawabannya adalah yang C. Jadi nggak boleh lagi ada kata berdiri di situ. Oke, nah, oke, itu saja untuk kesempatan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik ya. Kalau misalnya tidak ada, berarti ya thank you buat yang respon semuanya, buat yang sudah hadir dan mendengarkan. Sukses buat UTBK-nya. Tenang saja dalam menjawab soalnya. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.